Situasi di wilayah Gaza kembali memburuk setelah pasukan darat Israel melancarkan operasi militer berskala besar sejak dini hari tadi. Suara ledakan dan dentuman senjata terdengar nyaring di berbagai sudut kota, membuat ribuan warga sipil panik dan berbondong-bondong mencari tempat perlindungan. Berdasarkan laporan tim kami di lapangan, konvoi kendaraan lapis baja Israel memasuki jalur utama Gaza dari arah utara. Rumah-rumah di sepanjang jalan rusak berat akibat tembakan artileri. Beberapa gedung runtuh, meninggalkan tumpukan puing yang menghalangi akses jalan dan menghambat evakuasi warga. Di pasar tradisional yang biasanya ramai oleh pedagang, kini hanya tersisa gerobak terbalik dan barang dagangan yang berserakan. Warga yang selamat terlihat bergegas sambil membawa anak-anak mereka, sebagian besar tanpa sempat menyelamatkan harta benda. Tim medis setempat kewalahan menangani korban yang terus berdatangan. Beberapa ambulans harus menembus jalan-jalan sempit untuk mengevakuasi korban yang terjebak di dalam rumah. Seorang relawan medis mengatakan kepada kami tidak lagi memandang siapa yang menjadi korban. Semua yang membutuhkan pertolongan, kami bantu semampu kami. Tetapi kami kekurangan obat-obatan dan alat medis. Sementara itu, pihak pemerintah Palestina mengecam keras tindakan ini dan menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap hukum kemanusiaan internasional. Mereka meminta campur tangan dunia internasional untuk segera menghentikan operasi militer tersebut. Di sisi lain, juru bicara militer Israel menyatakan bahwa serangan ini adalah operasi keamanan untuk menindak kelompok bersenjata yang dianggap mengancam wilayah mereka. Namun, banyak pihak khawatir operasi ini justru akan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Di tengah gempuran serangan darat yang belum mereda, sebuah insiden tak terduga terjadi di salah satu titik pertempuran. 2 tentara wanita Israel dilaporkan tertembak oleh tembakan jarak jauh yang diduga berasal dari seorang penembak jitu di pihak pejuang Palestina. Peristiwa ini terjadi di dekat runtuhan sebuah sekolah yang sebelumnya hancur akibat serangan udara. Berdasarkan keterangan saksi, kedua tentara tersebut awalnya sedang berpatroli di area yang sudah sepi, ketika tiba-tiba terdengar bunyi letusan senjata dari arah barat. Salah satu tentara terkena di bagian lengan, sementara rekannya mengalami luka di bahu. Rekan-rekan mereka mencoba memberi pertolongan di tempat, namun suasana di lokasi begitu kacau. Dentuman artileri masih terdengar, dan debu tebal akibat runtuhan membuat pandangan terbatas. Di tengah kebingungan, konvoi militer yang seharusnya membawa mereka ke pos medis terdekat terpaksa mundur karena khawatir terjebak di zona tembak. Sumber lokal menyebut bahwa dalam kekacauan itu, kedua tentara ini terpisah dari pasukannya dan tidak diketahui keberadaannya selama beberapa jam. Kondisi mereka dikabarkan semakin lemah karena kehilangan banyak darah. Sementara itu, pihak militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait identitas dan kondisi kedua tentaranya tersebut. Namun, beberapa sumber kemanusiaan di Gaza menyatakan siap memberikan bantuan medis kepada siapapun yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang. Di tengah asap tebal dan puing-puing bangunan yang berserakan, sebuah kisah tak terduga muncul dari sudut kecil di Gaza. Amir, seorang anak yatim piatu berusia 10 tahun, menemukan 2 tentara wanita Israel yang terbaring lemah di bawah tumpukan beton runtuh. Menurut kesaksian warga, Amir sedang mencari makanan dan air di dekat bekas bangunan sekolahnya yang hancur. Ia menyusuri lorong sempit di antara runtuhan, hingga mendengar suara lirih seperti rintihan. Rasa penasaran membawanya mendekat, dan di sanalah ia melihat 2 perempuan berseragam militer, dengan tubuh penuh debu dan pakaian berlumuran darah. Awalnya, Amir panik. Ia tahu betul seragam yang dikenakan kedua wanita itu. Namun, rasa takutnya berubah menjadi iba ketika melihat salah satu dari mereka mencoba mengangkat tangan, seolah memohon pertolongan. Dengan tubuh kecilnya, Amir berusaha menggeser bongkahan beton yang menindih kaki salah satu tentara. Tidak sanggup sendirian, ia kemudian berlari memanggil 2 orang warga yang kebetulan sedang melintas membawa air. Bersama-sama, mereka mengangkat puing dan memindahkan kedua tentara itu ke tempat yang lebih aman, sebuah gudang tua yang kini digunakan sebagai pos darurat medis. Seorang relawan medis yang menangani mereka berkata kepada kami, "Anak ini menyelamatkan 2 nyawa hari ini. Dia tidak memandang mereka sebagai tentara, tapi sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan." Kisah Amir cepat menyebar di kalangan warga. Banyak yang terkejut, sebagian bahkan tidak percaya bahwa seorang anak Palestina yang kehilangan keluarganya akibat konflik justru menjadi penyelamat bagi 2 tentara dari pihak yang selama ini dianggap lawan. Setelah diselamatkan oleh Amir dan warga setempat, kedua tentara wanita Israel itu kini dirawat di sebuah pos medis darurat yang dikelola relawan kemanusiaan Palestina. Pos ini terletak di sebuah bangunan tua yang sebagian besar atapnya sudah runtuh, namun disinilah para korban luka, baik warga sipil maupun pihak militer, mendapatkan pertolongan pertama. Dalam kondisi masih lemah,
Keduanya terkejut ketika mengetahui siapa yang menyelamatkan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan, di tengah peperangan yang mereka jalani, ada seorang anak Palestina yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk menolong mereka. Salah satu relawan medis menceritakan, awalnya mereka tegang, sulit percaya. Tapi Amir sering datang, membawakan air minum dan makanan seadanya. Dia tidak bicara banyak, tapi senyum polosnya membuat suasana berbeda. Hari demi hari, interaksi sederhana itu mulai mengikis dinding kebencian yang selama ini tertanam. Kedua tentara wanita tersebut mulai bertanya tentang kehidupan Amir, keluarganya, dan alasan mengapa ia berada di pos medis itu. Amir menjawab dengan singkat bahwa ia tidak punya keluarga lagi, dan bahwa ia hanya ingin menolong siapapun yang sedang kesusahan, karena begitulah yang diajarkan orang tuanya dulu. Dari situ, percakapan semakin sering terjadi. Relawan setempat bahkan mulai mengajari mereka beberapa kata dalam bahasa Arab, sementara mereka berbagi cerita masa kecil di tanah kelahiran mereka. Suasana yang awalnya penuh kecurigaan berubah menjadi hangat. Beberapa warga yang semula keberatan mulai melihat keduanya bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai tamu yang datang di saat yang salah, namun dengan hati yang mulai berubah. Setelah berminggu-minggu dirawat dan hidup berdampingan dengan warga Palestina, dua tentara wanita Israel itu akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Di hadapan tokoh masyarakat dan relawan kemanusiaan, mereka menyampaikan bahwa mereka tidak akan kembali ke pasukan militer mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk tinggal di Gaza dan membantu warga membangun kembali wilayah yang porak-poranda akibat perang. Salah satu dari mereka, dengan suara bergetar, mengatakan, "Kami datang ke sini sebagai bagian dari operasi militer, tapi yang kami temukan adalah kenyataan yang berbeda. Kami melihat anak-anak yang kehilangan keluarga, rumah, dan masa depan mereka. Kami tidak bisa lagi berpaling seolah-olah semua ini tidak pernah terjadi." Keputusan mereka tidak berhenti di situ. Melalui proses pembelajaran yang dipandu oleh tokoh agama lokal, keduanya memutuskan untuk memeluk Islam. Menurut pengakuan mereka, interaksi dengan Amir dan para relawan membuka mata mereka tentang nilai-nilai kemanusiaan dan kasih sayang yang melampaui batas kebangsaan maupun agama. Reaksi terhadap keputusan ini beragam. Sebagian warga menyambut dengan haru, sementara pihak militer Israel dikabarkan menanggapi dengan sangat serius dan sedang melakukan investigasi. Seorang tokoh masyarakat Palestina berkomentar, perubahan hati mereka adalah bukti bahwa dialog dan kemanusiaan bisa menembus tembok kebencian. Ini bukan hanya tentang dua orang, tapi tentang kemungkinan masa depan yang lebih damai. Kisah dua mantan tentara wanita Israel yang diselamatkan oleh seorang anak yatim Palestina kini menjadi sorotan dunia. Keputusan mereka untuk meninggalkan senjata, tinggal di Gaza, dan memeluk Islam telah memicu perbincangan luas di media internasional. Organisasi Kemanusiaan Internasional, termasuk PBB, menyebut kisah ini sebagai bukti bahwa di tengah konflik berkepanjangan, masih ada ruang bagi kemanusiaan dan pengampunan. Juru bicara PBB menyatakan, ini adalah pengingat bahwa perdamaian dimulai dari keberanian individu. Ketika dua orang dari pihak yang berlawanan dapat menemukan kesamaan, maka dunia pun memiliki harapan. Pemerintah Palestina menyambut positif keputusan kedua wanita itu, menganggapnya sebagai tanda bahwa perjuangan mereka untuk kebebasan dapat menyentuh hati bahkan dari pihak lawan. Sementara itu, Israel menanggapi peristiwa ini dengan sikap hati-hati, mengeluarkan pernyataan singkat bahwa mereka sedang mempelajari implikasi dari tindakan tersebut. Amir, anak yatim piatu berusia 10 tahun yang menjadi awal dari semua ini, kini disebut sebagai pahlawan kecil Gaza oleh masyarakat setempat. Banyak organisasi menawarkan bantuan untuk pendidikannya, bahkan beberapa tokoh dunia mengirimkan pesan dukungan langsung. Di tengah semua perhatian ini, Amir tetap sederhana. Dalam sebuah wawancara singkat, ia berkata, "Saya hanya melakukan apa yang diajarkan ibu dan ayah saya, menolong siapapun yang membutuhkan, tanpa bertanya siapa mereka." Di medan konflik, seringkali kita diajarkan untuk melihat lawan hanya sebagai musuh. Tapi hari itu, seorang anak kecil bernama Amir membuktikan bahwa kemanusiaan tidak mengenal batas bendera, seragam, atau keyakinan. Dua wanita yang datang membawa senjata justru pulang dengan hati yang baru, meninggalkan perang dan memeluk kedamaian. Kisah ini bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang keberanian untuk memilih jalan yang berbeda. Jalan yang dimulai dari tangan kecil yang mengulurkan bantuan di tengah reruntuhan. Dan mungkin, dari satu uluran tangan itulah, dunia belajar bahwa di tengah gelapnya perang, cahaya kemanusiaan masih bisa menyala.